Alhamdulillah, kita lanjutkan keutamaan baca Al-Quran. Nah, ini bagian yang keempat setelah kemarin mengajarkan ya dan pelajari Al-Quran ya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran yang agung ini. Beliau bisa membacanya saat berdiri, juga duduk ataupun berbaring, boleh ya. Jadi duduk berbaring silakan saja. Waqudaw wa ala junubihim ya. Dalam keadaan suci maupun berhadas. Nah, bisa. Catatan ya. Berhadas juga bisa, tapi ya nanti mungkin ada penjelasan ya. Kalau yang berhadas bagaimana cara membaca kitabullah ya gitu. Karena kan kalau membaca mah bisa membaca, tapi kalau menyentuh, nah itu yang jadi perbedaan dia menyentuh itu kan baru dilarang tuh ya untuk menyentuh kitabullah ketika berhadas ya. Kalau baca bisa, baca kan bisa lewat HP juga bisa, berhadas nggak apa-apa. Tapi kan zaman Rasulullah kan iya apalan bisa, bisa apalan mah ya nggak apa-apa mau berhadas mau ngajak iya apalagi kan itu sebagai zikir hafalak ya. Atau dalam kondisi tertentu ya berhadas ya, kan dulu itu tidak memakai mushaf apalagi ya Quran itu kan cuma di atas dedaunan yang ditulis ya atau ditulang berulang kan ya wajar-wajar saja kalau misalnya ayat itu ya dibacanya ketika berhadas gitu ya karena memang tidak ditulis dalam mushaf dulu itu ya. Dalam perjalanan di atas kendaraan juga dan dalam kendaraan dalam keadaan dan kondisi apapun ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah di hari Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah. Sedangkan beliau membaca surat Al-Fath di atas untanya. Itu langsung ya, baca surat Al-Fath ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama dan seterusnya gitu ya. Baca di atas unta gitu ya. Insyaallah. Riwayat Bukhari dan ini dalam sahihnya ya. Itulah sunnah Rasulullah ya. Tilawah itu sunnah Rasulullah, baca Al-Quran yang harus kita hidupkan ketika kita mengendarai beragam sarana transportasi. Kita misalnya naik ya, kalau naik motor agak susah ya kecuali pas lagi macet ya, lagi menunggu nggak bisa baca Quran sambil mengendarai bisa tuh. Tapi ya untuk tamhid saya juga pernah ya dibonceng dan pengendaranya itu ya pengendara atau apa itu yang di motor itu ya yang bonceng saya, dia itu hafalan dia tuh tidak baca lewat mushaf tapi dia hafalan sambil dia baca terus sampai saya ke tempat ya dibonceng gitu ya nggak bisa gitu ya lewat hafalan bisa tuh kalau lewat hafalan ya. Ya tentunya juga tidak sampai mengganggu konsentrasi ketika dia dalam perjalanan ya. Atau ketika kita misalnya ya dibonceng gampang ya ada itu mudahan juga ya kalau dibonceng atau misalnya kita di angkot misalnya di mobil sambil baca Quran aja gak usah malu gitu ya gak usah malu gitu ya. Zaman sekarang bukan hanya orang-orang yang elit baca Quran, bahkan para pedagang juga tuh udah baca Quran. Saya lihat ya di kadang kalau lagi perjalanan mau Jumat mau perjalanan ke mana gitu ya mau ngajar itu lihat ya
ini pengendara apa, pengendara bakso, apa, penjual bakso gitu ya, atau penjual apa gitu ya, dia itu sambil baca Quran, dia di HP-nya buka Quran. Masya Allah, ya eleh gitunya, so penjual bakso gitu ya. Nah itu ya, eleh ke penjual, orang yang pedagang kaki lima gitu ya gitu, masa kalah gitu ya. Nah itu ya, Insya Allah mereka saja bisa gitu ya, kenapa kita malu gitu ya. Seakan-akan di mobil misalnya terlalu bagaimana gitu ya, kita nggak berani baca Quran atau zikir, padahal ya ucapan saja gitu ya gitu. Nah itu, dan itu bukan berarti kesombongan ya, gantung niat itu mah ya, gantung niat. Khususnya bahwa beberapa sarana transportasi darat, laut maupun udara ya, kita harus bisa ya, menghabiskan waktu berjam-jam bahkan beberapa hari berturut-turut dia baca Quran. Kenapa? Kalau kita buka HP itu lebih lebih bisa gitu ya daripada buka Al-Quran ya. Buka HP gitu ya berjam-jam sampai aduh nggak cangkel-cangkel gitu ya, scrollan gitu ya, sejam 2 jam scroll HP nggak cangkel. Ayo baca Quran, ketika baca 1 sampai 3 lembar udah gemeter gitu ya. Aduh ya Allah. Bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi kalau kita masih berat untuk bertahan dengan Al-Quran ya. Nah itu. Nah kecuali kondisi tertentu ada yang dilarang oleh syariat. Misalnya ketika ruku sujud nggak boleh baca Quran, itu menjelas ya itu. Dalam sholat ya ruku sujud nggak boleh baca Al-Quran. Atau kondisi tasyahud nggak boleh. Dalam hadis ditunjukkan ya. Dan lainnya suatu sholat kecuali saat berdiri ya, saat berdiri kita baca Al-Quran ya, setelah kita ya baca Al-Fatihah juga itu kan baca sebagian dari Al-Quran kan, Al-Fatihah itu kan surat Al-Quran juga gitu ya, terus juga baca surat ya gitu, surat yang paling mudah gitu ya. Juga dimakruhkan membaca Al-Quran ketika di WC ya, di kamar kecil nggak boleh gitu ya. Atau dibawa ke WC gitu ya, nggak bisa itu mah ya, makruh ya. Atau lagi ngantuk berat, nah kalau lagi ngantuk tidur aja dulu, tidur ya sampai kita pulas, sampai enak ya mata gitu ya, baru nanti kita mau baca berlembar-lembar dari Al-Quran silahkan. Kalau lagi kondisi ngantuk jangan, jadi seolah-olah tidak menghormati Al-Quran ya, apalagi dalam kondisi menguap. Waduh, itu kondisi menguap ya, baca sekian halaman udah wah itu sampai bersuara menguapnya itu ya gitu. Nah itu nggak hormat sebenarnya pada Al-Quran sebenarnya ya. Makanya kan kalau kondisi menguap udah tinggalkan dulu, kalau perlu tidur tidurkan aja dulu gitu ya. Itu ya. Nah itu jangan memaksakan kondisi menguap itu ya, karena itu kondisi yang benar-benar ya butuh tidur itu ya. Karena kan baca Quran itu butuh konsentrasi, kalau salah baca ya salah lafaz ya bisa jadi beda arti itu ya gitu, butuh konsentrasi ya. Dan ketika tidak sadar dengan bacaannya, sedangkan dia tidak mengerti apa yang ia ucapkan tuh ya, dia nggak tahu apa artinya, tapi dia baca Quran tapi kantuk-kantuk gitu ya gitu, alah, baca Quran gitu ya. Nah, itu serta pada saat mendengarkan khutbah nggak boleh ya, khutbah lagi berlangsung kita sambil baca Quran nggak boleh itu ya.
Nggak bisa itu. Jangan ya, jangan. Enggak, maksudnya ketika khutbah, kita sedang mendengarkan khutbah lagi imam berkhutbah gitu ya. Malah kita sebagai mustami baca Quran itu nggak boleh. Gitu ya. Karena itu kan mengalihkan konsentrasi. Gitu. Nah itu ya diantaranya. Itu hal-hal yang dimakruhkan. Nah, ikhwatifillah, Rasulullah mendorong para sahabatnya untuk selalu membaca Al-Quran ketika dalam perjalanan mereka. Bila kita perhatikan dengan seksama, maka kita temukan banyak ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi suatu beliau dalam perjalanan. Tuh, ya, tuh. Bisa aja gitu ya. Kemudian beliau membacakan ayat tersebut di hadapan para sahabat. Gitu ya. Hal ini mengandung pelajaran bahwa beliau secara tidak langsung mengajak mereka untuk tilawah membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan menempuh perjalanan. Ya, gitu. Semua ini menunjukkan bahwa Rasulullah bermaksud memotivasi umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran agar Al-Quran itu dapat hidup dalam keadaan setiap aspek kehidupan mereka. Ya. Tuh. Ya. Supaya Al-Quran itu hidup. Bahkan kita ketika misalnya ayat Al-Quran dibacakan, ya, kita terngiang-ngiang bacaan Al-Quran itu ya, terngiang-ngiang bacaan ayat-ayat itu ya. Gitu. Jangan sampai kita nggak kenal Al-Quran ya, gitu. Ketika Al-Quran dibacakan, ini bacaan apa? Nah, itu kan. Harusnya ketika bacaan Al-Quran itu diperdengarkan oleh kita, kita terngiang-ngiang. Bahkan ketika lagi perjalanan, kita lagi berjalan-jalan, terngiang-ngiang masih teringat-ingat bacaan itu ya gitu. Kenapa kita lebih mudah terngiang-ngiang bacaan lagu atau apa? Lirik lah ya, lirik lagu lah gitu. Lirik lagu mah gampang gitu ya. Sampai baru dengar sekali lirik lagu itu langsung hafal lirik lagu tanya gitu. Ya Allah. Ayo baru dengar Al-Quran sekali aja. Ya nah, bacaan gitu ya. Tuh. Bacaan lirik lagu. Jangankan lirik lagu dewasa, lirik lagu anak-anak semuanya hafal gitu, semuanya sok lirik lagu gitu ya. Sok ibu-ibu tak hafalnya lirik lagunya. Mana yang nggak hafal ya lirik lagu sok lagu non tak hafal gitu, lagu negeri gitu. Tapi semuanya hafal lirik lagu mah. Ini bacaan Al-Quran, wah, bacaan Al-Quran ketika Al-Quran itu kita baca susah ngapalinnya gitu juga. Ya nggak apa-apa lah kalau sudah tua mah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kadang kan dalam kondisi hal-hal yang Allah mudahkan gitu ya untuk memperdalam Al-Quran, jadi Al-Quran nempel terus gitu ya gitu, nempel terus. Gimana caranya? Kalau udah tua susah gitu ya. Ya bukan masalah itu sebenarnya gitu ya. Kalau para sahabat saja kan itu belajar Al-Quran, ya tidak semuanya mereka kondisinya masih muda, enggak gitu ya. So, Abu Bakar dari tua itu juga gitu ya. Abu Bakar, Utsman bin Affan, terus Umar ya gitu. Ya cuman Ali kan masih muda gitu ya gitu. So, mereka dari tua itu ya, dari kondisi tua-tua gitu ya. Tapi mereka bisa gitu ya. Nah itu. Kalau itu emang kitanya yang mungkin emang belum belum nempel gitu. Di samping juga kitanya juga kurang kemauan, ya, kurang kemauan. Ketika misalnya kita ada majelis Quran, duaan misalnya majelis Quran ada duaan, gitu ya, ikutlah gitu, ikut aja gitu ya. Minimal ikut mendengarkan, gak apa-apa gitu ya. Nanti kan dari mendengarkan tersebut, ya lama kelamaan saya ingin bisa, nah kan gitu, saya ingin lancar, nah gitu kan bisa.
ya. Itu jadi harus tingkatkan kemampuan dengan apa? Kemauan. Kalau kita ada kemauan ya bisa, ya. Ya walaupun tentunya terbata-bata, pastilah terbata-bata. Tapi disitulah nanti ya, ya kalau berbagi pengalaman ya, saya saja hijrah itu kan dari tahun 2002, apa ya, 2000 apa ya, 20 tahun lah gitulah, 20 tahun sampai sekarang saya kan 33 tahun lah, 20 tahunan saya hijrah. Alhamdulillah Allah mudahkan Al-Quran itu ya, sampai 33 tahun ya gitu. Jadi kan ya waktu yang memang bukan karena itu saja gitu ya, tapi bagaimana pertolongan Allah itu ya gitu. Ketika kita memang ada kemauan ya gitu. Ya memang masih mungkin terbata-bata. Ya tapi minimal ada bacaan Al-Quran nempel terus ya gitu. So, apa nempel terus surat-surat pendek apa gitu ya. Nempel terus ya gitu. Daripada dibaca nanti lupa lagi gitu ya. Surat-surat pendek gitu ya gitu. Yang kita mudah saja kan gitu kan. Aqra'uma saya surah minal Quran ya gitu. Yang mudah saja gitu ya. Nggak harus setiap ayat ya gitu. Karena kan Al-Quran itu sudah dimudahkan ya. Fahal mim mudakir ya. Siapa yang mau jadikan itu peringatan ya. Al-Quran itu insya Allah. Inilah sunnah Rasulullah ya. Selama mampu untuk itu ya, kita lakukan dalam perjalanan, silahkan tuh ya. Keutamaan membaca Al-Quran Al-Karim sangat banyak dan penuh berkah. Seluruh kebaikannya kembali kepada orang yang membacanya, baik dunia maupun akhirat ya. Kalau sekiranya umat Islam mengetahui keutamaan dan keuntungan membaca Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mengabaikan kitab Allah. Dan bahkan mereka akan senantiasa membacanya di sepanjang malam dan siang hari. Ya, terus menerus dibaca. Bahkan para sahabat saja ada yang satu kali witir langsung khatam, ya. Kali witir, ya. Ada yang seminggu, ya. Ada yang 2 pekan, minimal sebulan, ya. Yang paling lambatnya di antara para salafus saleh itu sebulan, ya. Sebulan sekali khatam, ya. Kadang kita ya kalau sebulan juga kadang susah juga itu ya, sebulan. Apalagi dengan rumah tangga adanya sebagai problematikanya gitu ya. Ya sambil, padahal bisa aja sebenarnya ya, sambil ngurus anak, sambil apa pekerjaan rumah tangga dikerjain, sambil ngatamin Quran bisa aja. Cuman ya kita jadi kesibukan kayak gitu jadi wah gitunya, menempatkan waktunya, manage waktunya gimana untuk sambil baca Quran ya. Padahal bisa aja ya. Emang ini rintangan ya, rintangan duniawi itu ya. Karena juga yang paling utama itu di mana, di rumah sebenarnya ya. Kita kan diperintahkannya supaya mengisi rumah kita itu dengan apa? Dengan ayat Al-Quran ya, supaya tidak seperti kuburan ya. Nah, nanti kita akan bahas ayat-ayatnya serta tafsirnya dari penjelasan bagaimana keutamaan membaca Al-Quran ya. Yang terakhir ada perniagaan yang menguntungkan ya gitu. Baca Al-Quran itu, terus juga ada yang terakhir bisa mendapatkan ketenangan rahmat dan malaikat turun ya karena bacaan Al-Quran. Dan juga itu adalah semuanya kebaikan ya gitu. Nanti kita akan bahas ya.
Baik, itu saja dahulu mungkin untuk hari ini ya. Baik, kita tutup saja dengan doa ya. Alhamdulillah alamin wa sallallahu Muhammad wa ali Muhammad wa sallallahu alaihi wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina bil rahmatin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana ighfir lana wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa masih halin dunya lali wasb. Wa fiha ma'asir. Tamani. Wajah setan rif. In besar. Allahumma rahmatika ajib falat kilni wa nafsi tafad. Ya laisa anni kallahu la ilaha illa anta. Rabbana atimlana nurana filana in. Wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana filana wa li ikhwanina. La taj'al fi qulubina ghillan. Innaka ra'ufur rahim. Rabbi awzini asqurani wa tafati amtala ya wa. Wa ana amala solihan tadda. Adkhilni bi rahmatika fi ibadika sulihim. Rabbana yang paling qulub sabit qablni. Sarikal qulub sabit. Afrika lainnya sabra wasabit adamana wan sunnah alal qamar. Afrika lainnya sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal minkum wa fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.